kita memiliki sejarah yang gemilang. Makanya Will Durant menulis buku The History of Civilization. Tidak ada peradaban umat manusia seperti peradaban Islam. Tidak. Ya, sejarahnya gemilang. Tadi saya sampaikan dalam pelatihan itu, pembukaan, Islam telah menjadikan Arab berjasa. Telah menjadikan Eropa menyala, berjasa. Menjadikan Turki berjasa. India, Cina, yang belum Melayu ini. Ya, makanya kita ingin memulai kemajuan Islam di Indonesia ini dari mana? Dari bumi Melayu ini. Ya, Riau insya Allah. Siap? Lanjut. Kemudian memiliki agama samawi yang tak tertandingi. Ya, alhamdulillah Allah berikan kepada kita agama yang lengkap. Dari 104 kitab suci yang pernah turun kepada umat manusia, yang dikenakan 4 ya. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Ada 100 lagi yang tidak terungkap. Ya. Dari seluruh itu semua tercakup di dalam Al-Quran. Dari Al-Quran diringkaskan dalam Al-Fatihah 7 ayat itu. Dalam Al-Fatihah diringkaskan cuma 2 ayat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami di Bekasi menjelaskan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hampir 4 tahun. Karena kandungannya luas sekali. Dia merupakan cakupan dari seluruh Al-Quran dan kitab-kitab suci sebelumnya. Waktu itu kita mau menjelaskan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam 300 poin. Sekali bicara 1 poin 2 jam. Baru poin ke 269 saya kecelakaan. Ditabrak sama ibu-ibu. Jam 2 siang di jalan yang saya geletakan. Ya. Ternyata kelemahan ustadz sama ibu-ibu. Ya, kalau memang mau dikawinin ngomong aja, nggak usah nabrak kenapa. Ya parah itu. Tapi itulah takdir Allah. Sehingga terhenti saya kuliahnya waktu itu. Tapi itu bisa diakses di internet. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, sekalian, itulah kelebihan Islam yang kita miliki. Dia way of life, memecahkan seluruh problematika hidup. Tidak ada masalah dalam kehidupan ini kecuali ada jawabannya dalam Islam. Karena apa? Ini agama samawi yang datang dari Allah. Inna dina indallahi Islam. Kemudian sumber kekayaan umat ini yang melimpah tadi. Oke, lanjut. Ternyata umat Islam bagai makanan di meja diperebutkan oleh Barat dan Timur. Nah, termasuk Indonesia ini. Nah, jangan lupa kekayaan kita ini sekarang siapa yang paling banyak menguasai? Barat dan Timur. Barat diwakili oleh Amerika, Eropa, Australia dan kelompoknya itu. Timur diwakili oleh Cina, Singapura, dan macam-macam itu. Nah, termasuk Rusia dan sebagainya. Nah, ini sekalian, 2 komponen inilah yang sekarang mencengkram Indonesia. Barat diwakili dengan kapitalisme dan Timur diwakili dengan apa? Komunisme itu. Lalu apa solusinya? Di dalam surat A'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna biha aduwallah. Kamu siapkan kekuatan, ya, dan pasukan berkuda untuk menggetarkan musuh-musuh Allah itu. Berarti perintah tidak itu? Perintah enggak membangun kekuatan? Itu perintah Al-Quran. Surat Al-Anfal ayat berapa? 60 itu. Nah, karena itulah yang kemudian dilaksanakan oleh Rasulullah dan para sahabat, sehingga peradaban Islam menjadi
kita ingin kemenangan ke depan itu akan muncul dari Indonesia. Bagaimana caranya? Coba kita lihat. Kekuatan adalah kemampuan dan daya tahan manusia dalam menjalankan kehidupannya sesuai dengan ajaran Islam. Ini yang kita harapkan. Bangun kekuatan kita berdasarkan ajaran-ajaran Islam. Kekuatan mental, kekuatan akal, kekuatan fisik, kekuatan ekonomi, kekuatan politik, kekuatan yang macam-macam nanti kita sebutkan. Bangun atas dasar nilai-nilai Islam. Ini kekuatan sumbernya adalah ilmu. Yang ilmu itu ada di Al-Quran dan Sunnah. Kemudian fisik, memanah. Ya, memanah dan yang lainnya. Kemudian kekuatan real dalam diri masing-masing muslim. Allah menetapkan asalnya satu orang harus bisa mengalahkan 10.000 orang kafir. Iyyakum minkum 'ishruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Kalau kamu 10 orang, 20 orang harus bisa mengalahkan 200. Berarti 1 banding 10. Bu, ibu-ibu, assalamualaikum. Ibu senang suami yang lemas, lemah atau kuat? Senang yang kuat. Tapi yang kuat itu suka poligami loh, Bu. Bu, lelaki yang kuat itu dia penunggang kuda. Dia kuat dan pemberani. Kalau mau dihadang oleh penjahat-penjahat, dia siap menghadapinya. 1 banding 10 Al-Quran itu. Itu kekuatan laki. Kemudian Allah turunkan kualitasnya. Al-ana khafun ankum wa alima anna bikum dha'fa. Fa iyyakum minkum mi'atun sabira yaghlibu mi'atain. Sekarang Allah turunkan standar kualitasnya. Dari 1 melawan 2 orang. Kalau 1 melawan 2 kafir tidak boleh mundur. Ya. Kalau kamu 100 orang harus bisa mengalahkan 200 orang. Siap? Bapak-bapak siap? Harus kuat. Ibu-ibu suka yang kuat. Kata Rasulullah dari Imam Ahmad, al-mu'minul qawi khairun minal mu'minil dha'if. Orang yang mukmin kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah. Tandanya lemah apa? Ngantuan. Ini ngantuan itu. Berarti jangan-jangan diabetes itu. Jangan ngantuan. Orang laki itu harus kuat. Nah, barakallahu fikum sekalian. Itu standar dalam Al-Quran. Coba kita lihat. Di sini rumus kekuatan, potensi rohani, ini dimensi spiritual. Kedekatan kita kepada Allah. Ya, sholatnya, zikirnya, baca Qur'annya, amal solehnya, terus dia meningkatkan iman dan amal solehnya. Ya, yang kedua, potensi akal harus pinter. Orang mukmin kok goblok, orang mukmin kok bodoh, enggak. Orang mukmin harus apa? Cerdas. Pinter intelektualnya. Tuh kan? Yang ketiga apa? Dimensi faktual, mau bekerja, mau berbuat, tidak hanya menunggu. Kapan umat Islam bersatu? Kapan umat Islam? Kamu apa yang kamu kerjain? Banyak melulu. Cobalah kita berbuat sesuatu. Nah, kalau semua bergerak, untuk apa kamu berbuat? Aku ingin memenangkan Islam. Baru bisa jadi kekuatan. Saya bawa 38 rektor seluruh Indonesia, diundang sama Raja Saudi. Kemudian saya tanya, rektor itu kan profesor dokter Islam. Apa sudah bapak-bapak buat untuk Islam? Satu pun nggak bisa jawab. Karena jawabannya adalah praktek. Coba kita praktekkan yang kita pahami itu. Itu. Kalau semua kita berpikir, ayo kita menangkan Islam, kita berpikir untuk Islam, saya yakin kekuatan kita akan dahsyat, akan berubah semuanya. Ibu-ibu ngomong sama saya, Pak Ustadz, ajak suamiku berjihad sampai mati, nggak apa-apa Pak Ustadz. Yang penting jangan poligami lagi. Belakangnya ada maksudnya ini kan, ibu itu.
Bu, nggak usah takut. Nah, sekarang kita lihat jenis-jenis kekuatan. Yang pertama, kekuatan ilmu. Makanya ilmu kita harus terus kita apa? Kita dalamkan. Aneh, umat yang besar ini, ayat pertama turun apa? Apa itu? Iqra, maksudnya apa? Suruh baca supaya ilmunya nambah. Ya. Perpustakaannya di sekolah ini gede nggak? Waktu itu saya udah dorong bikin perpustakaan. Anda ada perpustakaan digital atau perpustakaan yang bukunya bisa dibaca. Itu yang kami terkena anak. Ya. Makanya anak-anak kita harus suka baca. Bukan suka nonton. Sekarang yang paling banyak apa? Nonton HP, nonton PlayStation, nonton apa. Suruh baca anak itu. Suka baca mereka. Dorong situ. Supaya ilmunya bertambah. Ya. Nah ini ringkas saja dulu. Kemudian kekuatan yang kedua, kekuatan iman. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Ilmu harus mendengarkan keimanan. Ya, di Amerika itu ada 10 ilmuwan besar. Mereka menulis buku yang judulnya di abad keilmuan sekarang nampak sekali kebesaran Allah. Ya. Jadi ilmu itu harus mengantarkan kita untuk menuju kepada kebesaran Allah. Itu. Yang kemudian akan melahirkan apa? Keimanan, kedekatan kepada Allah. Semakin tinggi ilmu seorang, harusnya apa? Semakin meningkat imannya. Yang ketiga adalah kekuatan kepribadian. Ya, pribadi ini kuat supaya apa? Jangan meliuk, jadi munafik. Ya, sono jual diri, apaan itu? Ya, pribadi yang tidak kuat. Ya, termasuk dingin, panas. Kalau nggak didorong nggak jalan. Kalau nggak disuruh nggak bergerak. Ini pribadi yang loyo. Nah, pribadi kita harus pribadi yang kuat. Ya, nggak usah harus disuruh, tapi punya inovasi-inovasi. Ya. Kemudian yang keempat, kekuatan masyarakat Muslim ini harus kita bangun terus. Ya, hubungan satu sama lain antar saudara, antar tetangga, antar kampung ini harus dikuatkan, harus dijahit terus nih sehingga menjadi kekuatan besar. Kemudian yang kelima, kekuatan keluarga. Ya, keluarga kita juga harus harmonis. Pak, saya punya konsep yang saya praktekkan, tapi nggak ada di buku. Yaitu kalau saya sudah nyampe rumah, saya tidak serius. Ya, kita bahagiakan diri kita di rumah itu. Jadi betah di rumah. Apalagi COVID-19 ini kan menjadikan orang suruh di rumah terus kan. Kita kalau di rumah terus, sini dinding, sana dinding, pusing kita. Apalagi pemasukan nggak ada kan, nggak bisa bekerja gimana? Ya. Makanya saya bilang sama saya, kalau kamu bosan lihat saya ngomong, saya tak pergi. Kata dia, jangan di rumah aja. Kalau kamu pergi pasti kawin lagi itu di rumah dia. Ya, Bapak sekalian, di rumah alhamdulillah melahirkan 2 buku. Sekarang menuju ke buku yang ketiga. Nah, buku ketiga ini untuk guru-guru ini, untuk orang tua. Ya, menyiapkan generasi Muslim hebat from zero to hero. Nah, sudah 160 lembar. Mudah-mudahan segera selesai itu. Ini baru 2 buku yang hasil dari hikmah COVID-19 itu. Banyak di rumah, ya. Tuh, makanya di rumah pun produktif. Sekarang juga bisnis-bisnis dikendalikan di mana? Di rumah. Lihat ke depan di sekitar 2030 insya Allah terjadi perubahan dahsyat yang harus kita antisipasi dari sekarang. Apa yang akan terjadi? 4 miliar pekerjaan manusia akan hilang. Ya, mobil-mobil itu sudah nggak pakai sopir. Sekarang dipraktikkan di Jepang. Bis-bis berjalan tanpa sopir. Semua remote control. Nanti pilot-pilot sudah nggak laku. Semua robot. Dokter-dokter semuanya robot. Bot, aku sakit perut bot. Ya nggak usah di robot. Ya, tuh, kayak kita masuk di tol, kan pakai e-tol itu, nggak laku duit itu. Nanti semuanya cashless, nggak pakai duit. Ya, semuanya angka-angka saja. Nah, siap-siap tuh.
Nah, bisnis akan banyak dikendalikan dari rumah-rumah. Nanti pom bensin itu hilang semua. Akan muncul motor elektrik, mobil elektrik, sudah nggak pakai bensin itu. Ini akan muncul ke depan ini. Ya, makanya kita harus melihat ke depan ini, siapkan generasi untuk masanya. Mereka bukan untuk dengan masa kita beda, jauh. Dulu kita masih menemukan TV masih hitam putih, kan? Telepon masih ngodak-adik apa itu. Sekarang telepon gratis masih udah lihat orangnya, masya Allah. Gak terbayang masa itu kan. Akan terjadi perkembangan dahsyat ke depan. Yang jelas teknologi apapun hanya sarana, bukan tujuan. Kan? Itu sarana semua itu. Cuman perlu kita antisipasi. Makanya sekarang bisnis paling laris apa? Online. Online. Ya. Kita online sama inline. Ya. Nah, barakallahu. Kemudian kekuatan amal. Ini banyak beramal, banyak berbuat untuk membangun akhirat kita, untuk menguatkan umat kita. Jangan teori melulu. Nah, kemudian yang ketujuh, kekuatan harta. Bu, suka sama suami yang kaya atau miskin? Udah bosan miskin? Bu, sekarang ini terutama setelah adanya pandemi COVID-19 ini, yang paling banyak mengeluh orang kaya, Bu. Orang miskin ngeluhnya cuma satu, nggak punya duit. Tapi orang kaya keluarnya, aduh, bisnisku gak jalan, aduh, begini, pusing dia. Iya, Bu. Jadi enakan miskin atau kaya? Masih kaya juga. Bu, perhatikan. Surga akan diisi paling banyak orang miskin. Orang kaya menunggu 500 tahun dulu masuk surganya. Nunggu orang miskin masuk semua. Ya, Bu. Rasulullah suka sama orang miskin. Rasulullah berdoa untuk bersama orang miskin. Mau jadi miskin orang kaya, Bu? Masih kaya juga, Pak. Luar biasa. Berarti bapak-bapak harus kaya ini. Tapi ini wanita solihah semua nih kan. Kekayaannya untuk apa? Membela Islam. Begitu, Bu. Supaya akhirnya selamat. Bu, kalau mau rumah tangganya selamat, bahagia, harmonis, cuman satu yang harus dibuat antara suami istri. Kesepakatan kita hidup bersama, masuk surga bersama. Siap? Woi, mantap. Yang belum dapetin ini, jangan jauh-jauh. Ya, sehidup sesurga. Mantap itu. Mulai nikah, ayo kita sepakati, kita sehidup sesurga. Wah, mantap betul. Siap? Masih nambah. Tuh, praktekin tuh rumah tangga itu. Mulai nanti malam yang sudah punya suami, sudah punya istri. Sepakati itu. Kenapa? Karena di surga tidak ada jomblo. Di surga tidak ada duda, tidak ada apa? Janda. Subhanallah. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Surat Az-Zukhruf ayat 70. Masuk kamu ke surga, engkau dan pasanganmu. Makanya yang nggak punya pasangan, hidupnya matahari terus atau bulan sendiri. Siang aja nggak ada malamnya, atau malam terus nggak ada siangnya. Enak nggak? Nggak enak lah. Itu keseimbangan itu. Nah nanti masuk surganya bareng-bareng. Nah, Masya Allah itu. Tuh. Makanya sepakati kalaupun punya harta untuk apa? Membela Islam. Yang ke-8, kekuatan dakwah. Ya. Saya di rumah saya bagi 3, anak-anak saya itu. Sebagian pakai cari duit buat bela Islam. Ya, bisnis senang. Ya, misalnya ITB itu apa ilmuwan. Nah, yang sisanya dijadikan persiapan jadi ulama dan dai. Alhamdulillah sudah banyak, ada 2 hafal Quran, yang lainnya masih menyusul. Nah, ini kita siapkan untuk semua keluarga kita bagaimana untuk membela Islam. Ya, karena itu sekalian kita punya komitmen seperti itu supaya masuk surga rame-rame satu keluarga.
Jangan masuk ke surga sendirian. Ada ibu-ibu begini. Sama pengajian saya itu. Pak Ustadz, nanti di surga, bapak-bapak dapat bidadari. Ibu-ibu dapat apa Pak Ustadz? Daun bidara. Saya bilang gini sama ibu itu. Nah, ibu gak kepingin ketemu sama suaminya di surga. Enggak Pak Ustadz, cukup di dunia saja. Gitu. Parah nih ibu. Bu, jangan jadi istri kayak gitu Bu. Yang ke-8, kekuatan dakwah. Nah, ini dakwah harus jalan terus nih ya. Insya Allah ini ada Ustaz Masud yang dakwah harus terus jalan. Ya, hidupkan di dalam keluarga kita, masyarakat kita. Ya, dalam suasana apapun dakwah harus jalan. Kemudian yang ke-9, kekuatan pendidikan Islam. Nah ini nih wilayah kita ini kan. Bu, Bapak sekalian, perubahan itu terbesar dan terdahsyat adalah lewat pendidikan ini. Kita lihat sekarang ini pesimistis melihat tokoh-tokoh kita di atas itu. Ini bakal habis mereka, akan diganti generasi baru. Menurut teori Ibnu Khaldun, ahli sosiologi Muslim ini, bahwa generasi itu 40 tahun. 40 tahun pertama generasi pejuang. 40 tahun kedua setengah pejuang. Sudah mulai menikmati dia. Ya, kita ini sudah merdeka berapa? 75 tahun. Berarti kita masuk generasi kedua, hampir cuma 5 tahun akan masuk generasi ketiga. Berarti sekolahan kita ini sedang menyiapkan generasi kemana ini? Ketiga. Jangan jadikan anakmu generasi ketiga yang penikmat saja itu. Sekarang lihat anak-anak sekarang kan. Semuanya online kan. Pesan GoFood. Ya kan? Dikit-dikit fast food. Apalagi itu. Dia maunya cepat saja. Anak sekarang udah mulai malas-malas. Maunya HP. Nah sekarang bapaknya, bapak ibunya juga bangun tidur yang pegang HP. Astagfirullahaladzim. Suami datang nggak diurusin, ngurusin HP aja. Ya, saya bilang kalau istriku kayak begitu, kita datang masih main HP, saya kawin lagi. Ngapain punya suami nggak diurusin itu? Kan, Bu? Memang dalam pendidikan Indonesia ini orang yang menggunakan HP itu minimal sehari 4-5 jam. Ini udah banyak loh ini. Habis waktu. Ya. Memang kita sampai ada anak-anak muda-muda yang banyak kena penyakit apa? Kayak sakit apa itu? Ya, psikologisnya itu rusak. Nah, karena itu barakallahu saya sekalian, ini perlu kita antisipasi. Ya, pendidikan anak-anak kita ke depan harus mengikuti pola Islam. Ini bersama kami, rombongan kami, ada Dr. Abdullah Hehamahua. Beliau ini mantan penasihat KPK. Beliau cerita kepada kami, ya, dari mereka yang tertangkap korupsi oleh KPK itu, 85% mereka sarjana. Ada S1, S2, S3, bahkan profesor. Ini menunjukkan apa nih? Pendidikannya mereka gagal. Saya tanya sama profesor, mantan rektor UNESA yang di Surabaya. Pak, apakah pola pendidikan Indonesia itu masih menggunakan kognitif, afektif, dan psikomotorik? Ini teori Indonesia. Ya, cerdas, terampil, bertakwa. Bertakwanya terakhir. Kata profesor itu masih Pak Ustaz. Kalau begini modelnya, muncul orang-orang seperti itu. Makanya Bapak Ibu harus rubah ini sistemnya itu. Ya, jangan ikuti yang seperti itu. Makanya pola pendidikan Islam ini harus kita kuatkan. Perhatikan. Allah SWT mengajarkan Rasulullah merubah manusia dengan 3 hal. Ini pola pendidikan yang benar. Yaitu surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua. Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Ternyata di dalam diri manusia ini, Bu, ada 3 unsur utama. Yang pertama unsur kalbu, itu kata Allah, cahayai dia dengan Al-Quran, bacakan Quran, perdengarkan Al-Quran, supaya kalbunya nyala dia. Kemudian kedua jiwa. Jiwa itu perpaduan antara badan dan roh. Jiwa ini.
dalam jiwa inilah adanya karakter-karakter itu. Menurut ilmu neuroscience, ya, jiwa itu ada di otak. Menurut versi barat, ilmu barat itu mereka mengatakan jiwa itu ada di otak. Di otak itu ada macam-macam lah namanya itu ya. Apa namanya bentuk kecerdasan otak itu, padahal jiwa bukan di otak. Ya, karena itu ada karakter di situ. Ya. Nah, itu harus kita sucikan itu. Pensucian jiwa itu dengan apa? Itu dengan akhlak mulia. Akhlak mulia itu adalah mensucikan jiwa. Supaya kamu jangan bohong, supaya kamu jangan menjadi pengkhianat, supaya kamu jangan bicara kotor, jorok, supaya kamu pemberani dan seterusnya. Itu karakter ada pada jiwa itu. Ya, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Nah, beruntunglah orang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, telah rugilah orang yang tidak gagal menundukkan jiwanya itu. Nah, jiwa ini kita pelajari secara mendalam. Dr. Ahmad Karzun menulis disertasi doktor tentang jiwa dalam dengan ilmu barat, luar biasa banyak beliau mengkritik sains yang berkaitan dengan pengertian jiwa yang keliru itu. Ya, mereka memahami jiwa itu kan ada ego, ada super ego, ada alam sadar, ada bawah sadar. Itu semua pandangan-pandangan mereka yang itu kalau kita lihat dari yang menciptakan jiwa, itulah lebih lengkap, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jiwa ini harus kita sucikan. Nah, yang ketiga akal. 3 unsur itu. Nah, akal cerdaskan otaknya dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, makanya Imam Ghazali itu menulis kitab Tahafutul Falasifah, kritik terhadap para filosof karena terlalu mengandalkan akalnya, mengabaikan kalbu dan jiwanya. Ya, sementara kalangan-kalangan sufi itu dikritik juga karena mereka lebih mengandalkan perhatian kalbu, kurang perhatian kepada akal dan dalil. Makanya beliau menggabungkan 3, ya, yaitu kemampuan kalbu, akal dan dalil. Ya, beliau menguatkan 3 itu. Nah, karena itu kalau kita lihat Al-Quran menekankan 3, kalbu, jiwa dan dan akal. Nah, itulah yang harus menjadi usaha kita, bagaimana kita mengelola anak itu menjadi seutuhnya. Kalau tidak, kata Allah, anak itu atau manusia itu akan menjadi tersesat jalannya. Oke. Kemudian yang berikutnya yang ke-10, kekuatan media. Ya, kekuatan media. Nah, tentunya ini untuk PR, untuk penyebaran dan seterusnya. Saya yakin sekolah yang dibangun oleh Pak Mulyadi ini, kalau itu medianya gencar, kalau sekarang 5, ya tahun depan jadi 10 insya Allah. Ya, karena ini akan informasinya sampai kepada masyarakat. Ya, itu perlu ditampilkan dalam bentuk macam-macam pola media itu. Ya, kita sekarang lagi merancang untuk membuat media pusat informasi Islam Indonesia sehingga menjadi sumber berita nanti. Berita yang sebenarnya kayak apa itu, nanti kita akan bisa memiliki seperti itu. Tahun 97-98 saya sudah membuat website pertama, website Islam pertama Indonesia itu, namanya Al-Islam.org. Luar biasa. Sebelum ada website Islam yang lainnya itu. Itu kita kasih nama Pusat Informasi Islam Indonesia, diakses sampai Israel. Kita punya data-data itu, luar biasa. Karena mereka memantau terus bagaimana gerakan umat Islam ini di Indonesia ini, ya. Nah, itu perlu informasi, perlu media. Kemudian kekuatan politik Islam. Nah, ini yang sedang kita bagaimana kendaraan politik umat ini bisa menjadi pemenang di dalam politik yang ada ini. Ya, barakallahu, kita secara civil society kuat, santrenya, masjidnya, sekolahannya, rumah sakitnya, masya Allah. Tetapi secara politik kita remuk. Ya, dari 87% tahun 2019 umat Islam itu yang mendukung partai Islam sekitar 29,7%. 57% umat Islam nyebrang ke partai-partai sekuler itu. Kenapa? Banyak umat Islam tidak ngerti politik. Ya, makanya padahal semua kebijakan itu ditentukan oleh politik. Ya, harga beras, harga pangannya, harga bensin, itu semua kebijakan politik semua. Ya. Makanya harusnya itu bahan pokok gratis gitu kan. Kebutuhan PLN gratis. Wah, bensin gratis. Gratis semua nih. Oh, makmur lah nih rakyat. Tapi sekarang tambah kalau udah naik nggak pernah mundur, nggak pernah turun dia. Ini ada masalah itu.
Oke, makanya kekuatan politik biarlah mereka yang punya kemampuan bergerak di situ. Ya. Kemudian yang ke-12, kekuatan hukum Islam. Ya, ternyata dalam aturan undang-undang kita ini, Islam itu hanya salah satu sumber hukum. Hukum ada 3, Islam, hukum Belanda, dan hukum adat. 3 ini. Tapi yang paling dominan hukum apa? Hukum Belanda. Makanya banyak undang-undang itu pengaruh hukum Belanda masih kuat. Itulah yang kemudian bagaimana nanti melalui perjuangan kita warnai dengan apa? Dengan warna yang Islami. Oke, lanjut sampai 17 saja, yaitu kekuatan muslimah, ibu-ibu nih. Ya, muslimah juga harus kuat, ya. Apalagi data menyebutkan perempuan ini kan sudah mulai melebihi jumlah laki nih. Ya. Makanya ibu-ibu harus berkualitas tinggi, ya. Yang sangat menyedihkan laporan dari pengadilan agama. Ya, terjadi peningkatan perceraian sampai 400%. 70% perceraian itu diakibatkan karena istri menuntut cerai disebabkan ekonomi, disebabkan macam-macam lain. Jadi tujuan 70% perempuan yang minta cerai, gugat cerai. Nah, ini coba diperbaiki. Ya, dengan apa tadi? Sepakat, sehidup, sesurga. Ya, insya Allah semua bisa diselesaikan. Saya tertarik sekali dengan metode yang dibuat oleh seorang kiai. Begini, ada ibu-ibu datang, Pak Kiai, saya sudah nggak kuat sama suamiku, saya ingin cerai. Nah, kenapa kamu mau cerai? Suamiku nganggur, Pak Kiai. Aku yang kerja capek. Aku sebagai istri, justru aku yang cari nafkah. Suamiku nganggur, tak kuat, Pak Kiai. Oh, gitu. Ibu ini salah menempatkan suami, ya, dengan posisi yang salah. Maksud Pak Kiai, ibu kalau punya kulkas, jangan dipakai buat naruh baju. Kulkas buat apa? Buat naruh makanan, sayuran. Tapi ibu pakai buat naruh baju. Suami itu bukan cuma hanya nyari makan, nafkah. Suami itu yang paling pokok, penghalang ibu dari api neraka. Itu peranan suami. Suami peranannya apa? Penghalang ibu dari, makanya ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Suami yang diingatkan, bukan istri. Ya, makanya kalau istri masuk neraka, itu jangan-jangan suaminya tertarik ke sana itu. Tarik sama istrinya itu. Kenapa? Terus suami nggak bertanggung jawab mendidik istrinya. Itu tanggung jawab istri sama siapa? Orang tua menyerahkan kepada mantunya ini kan, seluruhnya anaknya itu. Padahal perempuan itu dididik, dimulai bayi, diurusin sampai sekolah, sampai selesai, dilamar sama laki, diserahin sepenuhnya buat kamu itu. Luar biasa kan itu. Udah gitu. Subhanallah, di apa namanya, disakiti, diapain. Makanya lelaki yang mulia, lelaki yang memuliakan perempuan. Catat itu. Lelaki yang mulia, lelaki yang muliakan apa? Perempuan. Ya, apalagi perempuannya banyak itu, muliakan itu kan. Jangan sampai tidak. Ikhwani, apa yang dijawab sama kiai ini? Saya kasih ibu waktu 7 hari. Ya, coba ibu lakukan nasihat saya. Kalau 7 hari suamimu tidak berubah, silakan kamu ambil keputusan. Gimana Pak Kiai? Setiap malam kamu pijetin suamimu. Ya, kamu pijetin suamimu. Kamu tanya, Mas, udah berapa persen ridho sama aku? Kalau dia bilang masih 90, tunggu, terusin pijetin. Kalau udah 100%, nah berhenti. Bagus ini nasihat Kiai. Dia pijetin itu suaminya setiap malam. Suaminya juga bingung. Kok istriku berubah banget begini? Baik banget ini. Hanya besoknya dianterin ke kerjaan, ya kan? Kemudian dia bergerak membersihin rumah. Dia mulai setiap malam dipijetin sama suami. Udah ridho dengan aku, Mas? Udah 95%. Masih kurang 5 nih kan? Masih dipijetin lagi. Udah ridho, Mas? Sampai hari kelima dia datang ke sama kiainya. Pak Kiai, saya gak jadi cerai. Alhamdulillah suamiku sudah berubah. Dan dia sudah bekerja sekarang. Tuh kan, kadang-kadang butuh motivasi
istri. Lah ini baru ketemu duit. Ketemu lagi duit. Tagihan ini. Aduh. Pusing tuh suami. Ya, makanya caranya itu harus benar tuh. Kemudian yang ke-14 ya, kekuatan strategi. Ya, strategi kita harus punya. Jangan sampai asal jalan saja. Ya. Yang ke-15 kekuatan intelijen. Nah, ini sekarang intelijen ini udah ada swasta, ada macam-macam. Dan intelijen itu ada intelijen bisnis dan macam-macam. Makanya intelijen ini kecerdasan mengelola informasi ya. Makanya intelijen kita harus kuat. Kemudian yang ke-16 kekuatan kader Islam. Harus terus ini mengkader, terutama anak SMP SMA ini ya. SMP SMA anak-anak kita sekarang ini banyak yang bermasalah. Ya, anak SMP SMA kita uji cobakan ibu-ibu di Bekasi. Ayo Bu, coba didik anak-anak SMP SMA di luar sekolah 3 hal saja. Ajarkan mereka rukun iman, rukun Islam, ajarkan mereka itu sholat yang benar, dan ajarkan mereka bisa baca Quran. 3 ini aja dulu. Tapi di sekolah-sekolah negeri, setelah dikasih kesempatan sepakat sekolahan dengan orang tua dengan ibu-ibu ini, dikumpulkan anak-anak ratusan itu. Ibu-ibu nanya, ya ini murid-murid saya semua. Sekarang, Bu, Bapak anak-anak semuanya, tadi siapa yang sholat subuh? Ya, tepat waktu. Yang angkat tangan cuma 10 dari ratusan anak itu. Kemudian lagi, siapa yang sudah bisa baca Quran? Yang angkat tangan cuma 5 anak. Ngeri sekali, Bu. Terus kemana itu orang tuanya anak itu? Karena apa? Mereka tidak mendapatkan pelajaran agama yang memadai di sekolah-sekolahnya itu. Ya, makanya Ustadz-Ustadz jangan lupa itu dakwain untuk anak-anak SMP SMA, terutama di sekolah-sekolah negeri itu. Yang mereka butuh apa? Bimbingan dan yang lainnya. Kemudian yang terakhir yang 17 kekuatan jaringan Muslim. Nah ini harus ada nih. Harus ada yang menjahit nih, ya antar masjid kayak IKMI antar sekolahan. Ini harus ada komunikasi. Ya antar apa namanya kampung, antar macam-macam itu kan. Nah ini jaringan ini sekarang zamannya sudah zaman jaringan. Yang tidak berjaringan akan tergilas dan tertinggal. Barangkali itu saja kajian kita pada sore hari ini karena waktu juga membatasi kita lagi maghrib. Mohon maaf kekurangannya. Kalau ada tanya jawab dipersilakan. Jazakumullah.